Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat adik-adik andalan kebanggaan se-Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya hari ini? Oke, meskipun adik-adik ada yang lagi puasa, tapi kakak harap adik-adik masih semangat untuk menerima pembelajaran hari ini. And I hope you enjoy with me dalam pembelajaran terakhir di hari ini. Dan tak lupa juga kami menyapa buat Bapak Ibu yang ada di sekolah saat ini, mendampingi adik-adik putra terbaik se-Sulawesi Selatan. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Tentu saja masih dalam program edukasi kebanggaan kita, The One and Only Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Soal nomor 2 di sini dijelaskan mengenai inti kalimat. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar. Ada yang ingat dah kalau misalnya inti kalimat apa yang harus dicari. Nah, jadi kalau inti kalimat itu kita ingat saja clue-nya Sinti Pinti. Sinti Pinti itu apa, Kak? Jadi adik-adik harus tentukan subjek inti, oke, dan predikat inti dalam sebuah kalimat yang dimaksudkan di dalam soal. Nah, pada pertemuan sebelumnya untuk materi PPU, kakak rekomenkan adik-adik belajar untuk pola kalimat beserta dengan fungsinya dari subjek sampai keterangan. Kenapa? Karena benefitnya luar biasa. Bisa kalian kerjakan beberapa soal sepersekian detik kalau adik-adik menguasai dengan berbagai macam model 5-6 model soal berkaitan dengan pola kalimat. Nah, adik-adik kalau menentukan inti kalimat, kalau kalian sudah sangat paham untuk menentukan yang mana subjek, yang mana predikat, rekomennya kakak lihat dulu di predikatnya. Oke, predikat itu fungsinya apa lagi? Nah, jadi predikat itu fungsinya menjelaskan subjek. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh si subjek, itu selalu dijelaskan oleh predikat. Sementara kalau subjek, selain pelaku, selain orang, selain benda, bisa juga hal yang dibahas. Oke? Nah, sekarang kita lihat dulu kalimat 2. Kira-kira yang mana subjek dan predikatnya. Oke, untuk kalimat kedua, coba adik-adik perhatikan. Oke, di situ untuk penggunaan katanya dimulai dari kata istilah tersebut mengacu pada dan seterusnya. Nah, adik-adik tentukan dulu kira-kira yang mana predikatnya. Predikat itu ciri-cirinya kayak gimana? Predikat itu ciri-cirinya kata kerja. Dan kata kerja biasanya diawali imbuhan ber, atau di. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya berkaitan dengan pola kalimat, cuma 3 pola kalimat yang bisa di awal, yaitu subjek, predikat, dan keterangan. Keterangan itu ditandai dengan adanya konjungsi atau kata hubung. Dan kalau kita lihat di kalimat kedua, tidak diawali konjungsi, berarti dalam hal ini untuk keterangan tidak mungkin. Oke, sekarang kakak mau tanya dulu. Di kalimat kedua, hal apa yang dibahas? Ada jawabannya? Ada. Di kata pertama dijelaskan yang dibahas adalah istilah tersebut. Berarti itu adalah subjek. Ingat, subjek tidak selamanya orang, tapi bisa hal yang dibahas. Kalau adik-adik mau pastikan dia dimulai dari subjek, tips dari kakak bilang saja hal apa yang dibahas. Nah, kalau jawabannya ada di awal kalimat berarti ya itulah dia dimulai dari subjek. Yang dibahas adalah istilah tersebut berarti kalau kita cek di sini berupa kata kerja. Nah, berarti otomatis dia adalah predikat. Kenapa? Karena di mana ada subjek otomatis ada predikat. Jadi setelah subjek otomatis ada predikat. Jadi predikat dan subjek ini sepaket, tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang kan kita sudah tentukan istilah tersebut adalah subjek dan mengacu adalah predikat. Sekarang kita lihat dulu untuk yang di soal. Coba cari di situ untuk yang kata mengacu posisinya predikat. Oke. Ada di opsi Charlie dan ada di opsi
delta, error. Nah, jadi ada di opsi Charlie dan ada di opsi error. Nah, sekarang karena kita belum dapat jawaban tepatnya, kita pastikan dulu subjeknya apa di kalimat kedua, terus kita cek yang mana yang benar. Tadi kita sudah dapatkan untuk kalimat kedua, subjeknya itu adalah istilah tersebut. Yang mana intinya, istilah atau tersebut. Otomatis istilah. Berarti dalam hal ini, kalau kita cek, yang subjeknya itu istilah di C atau E, otomatis di error ya. Nah, karena subjek yang dicari itu salah, karena subjeknya itu dia menggunakan kata konferensi video. Jadi, pastikan subjek dan predikat di opsinya itu sudah benar. Jadi, kita sudah dapatkan jawabannya adalah bagian error. Jadi gitu ya. Sinti pinti, subjek inti, predikat inti untuk soal mengenai inti kalimat. Oke adik-adik, selalu semangat untuk belajar, dan untuk kalian yang mau menonton siaran ulangnya, kalian bisa nonton di YouTube channel Smart School Pemprov Sulawesi Selatan. Nah, jadi biar kalian semakin paham mengenai materi-materi yang kita sudah siarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, terima kasih untuk waktu adik-adik. Saya atas nama Andrian Junsreil pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.